Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Listiani Hura, NPM 2305030024. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul ajar di kurikulum Merdeka. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya sudah membuat tabel modul ajarnya, dan di tabel ini yang pertama ada informasi umum. Di informasi umum ini ada identitas sekolah. Nah, teman-teman, identitas sekolah ini biasanya berisi informasi dasar tentang sekolah tempat modul tersebut digunakan. Nah, di sini sudah saya buat contohnya berupa nama penyusun, ada instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajarannya apa, fase atau kelas, bab, topik, dan juga alokasi waktunya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini adalah gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang sudah dimiliki peserta didik sebelum memulai pembelajaran pada materi tertentu. Nah, fungsinya ini agar guru tahu titik awal untuk merancang pembelajaran. Di sini juga sudah saya buat contohnya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Oke, lanjut ke profil pelajar Pancasila. Bagian profil pelajar Pancasila berisi dimensi dan elemen yang ingin ditumbuhkan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, lanjut ke sarana dan prasarana. Dalam modul ajar, bagian sarana dan prasarana berisi daftar fasilitas, alat, bahan, atau bahkan media yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan efektif. Selanjutnya, target peserta didik. Nah, target peserta didik dalam modul ajar yaitu kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Ini mirip dengan tujuan pembelajaran, tapi biasanya lebih spesifik dan terukur. Oke, selanjutnya model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah kerangka atau strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar peserta didik mencapai target pembelajaran. Nah, dalam modul ajar, bagian ini menjelaskan cara guru dan siswa berinteraksi, langkah-langkah kegiatan, serta pendekatan yang digunakan. Nah, selanjutnya tujuan kegiatan pembelajaran. Di sini tujuan kegiatan pembelajaran menjelaskan apa yang ingin dicapai secara spesifik oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini biasanya lebih spesifik dan terukur daripada target peserta didik, dan sering ditulis berdasarkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Teman-teman, pemahaman bermakna ini dalam modul ajar adalah menjelaskan konsep, prinsip, atau inti materi yang ingin peserta didik pahami secara mendalam, bukan sekedar hafalan. Tujuannya agar pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik atau essential question atau lead questions dalam modul ajar adalah pertanyaan awal yang memancing rasa ingin tahu siswa dan mengarahkan mereka untuk berpikir kritis sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah agar siswa aktif dan termotivasi dalam belajar. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran adalah bagian inti modul ajar yang menjelaskan langkah-langkah proses pembelajaran. Biasanya kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi tahap pendahuluan, inti, dan penutup, serta disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih. Oke teman-teman, kita lanjut ke refleksi. Nah, refleksi dalam modul ajar adalah bagian di mana guru dan peserta didik melakukan peninjauan kembali terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, tujuannya agar peserta didik menyadari apa yang sudah dipelajari, tantangan yang dihadapi, dan langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke asesmen atau penilaian. Dalam modul ajar, bagian asesmen atau penilaian menjelaskan bagaimana guru menilai proses dan hasil belajar peserta didik.
Penilaian ini biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan juga ada asesmen sumatif. Oke, kita lanjut ke kegiatan pengayaan dan remedial. Dalam modul ajar, bagian kegiatan pengayaan dan remedial menjelaskan strategi tambahan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Oke teman-teman, untuk pembahasan modul ajarnya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.